akan menjelaskan terlebih dahulu. Maaf, di metode Free Wilson ini saya akan menjelaskan dengan menggunakan salah satu sebentar, masih menunggu. Salah satu artikel publikasi yang di dalamnya memuat beberapa hal. Belum tayang, bentar. Memuat beberapa hal yang terkait dengan metode Free Wilson. Tunggu sebentar. Harus saya tayang ulang. Ya, ternyata bawahnya belum saya. Oke. Ya, baik. Ini ya, kita lihat di sini kita menggunakan pendekatan dengan berdasar pada metode Free Wilson. Apa yang dikatakan di metode Free Wilson atau apa spesifikasi dari metode Free Wilson? Bahwasanya dalam metode Free Wilson ini, teknik analisis yang digunakan adalah dengan menggunakan teori kontribusi gugus, yakni penggunaan gugus substituen senyawa, jadi tergantung senyawanya apa, sebagai prediktor dengan kuantitas 1 jika gugus tersedia dan nilai 0 jika tidak tersedia substituen tersebut, atau bisa dikatakan tidak tersubstitusi. Ya. Nah, ini salah satu contohnya adalah pada satu golongan senyawa flavonoid. Anda mesti kenal yang namanya flavonoid ya, C6, C3, C6. Di dalam senyawa flavonoid ini secara umum kerangka dasarnya sudah terlihat. Yang namanya senyawa flavonoid itu ya C6, C3, C6 gitu ya, dengan susunan seperti yang tercantum pada gambar. Nah, terus apa yang mau dilihat dari hubungan struktur dan aktivitasnya? Biasanya aktivitas farmakologi dari flavonoid itu dipengaruhi oleh macam dan ada tidaknya substituen pada masing-masing hidrogen yang diikat oleh flavonoid. Nah, kalau di sini berarti kita akan punya, di sini dikatakan ada R1, R2, R3, R4, dan seterusnya sampai dengan R8 di sini. Biasanya kalau flavonoid isinya kan hidrogen-hidrogen gitu ya. Kalau quercetin yang nanti ada OH di nomor berapa. Kalau nanti KM ferin nanti ada OH di R berapa. Kalau apigenin nanti ada metoksi, ada OH di posisi yang mana gitu ya. Nah, sehingga senyawa flavonoid ini dapat kita lakukan pendekatan penyusunan GSAR-nya dengan melalui metode Free Wilson. Apa yang dikatakan oleh Free Wilson? Berbeda dengan yang dikatakan atau menggunakan metode Hans, dalam metode Free Wilson, kita tidak memperhitungkan sifat fisika kimia dari molekul. Kita tidak peduli berapa log P-nya. Kita tidak menghitung berapa CMR-nya. Kita tidak menghitung berapa BM-nya. Kita tidak mengukur faktor elektronik dan faktor steriknya. Kita hanya memperhatikan apakah pada posisi-posisi tertentu ada atau tidak substituen tertentu gitu. Nah, di sini kalau kita punya senyawa flavonoid, berarti nanti fokus kita pada R1 sampai dengan R8. Apakah di R1 sampai dengan R8 itu ada substituen tertentu atau tidak ada substituen tertentu? Itu nanti yang akan digunakan sebagai prediktor atau sebagai variabel independennya. Jadi sebagai X-nya ya, X1, X2, X3, X4, dan seterusnya. Nah, parameternya atau angkanya itu bukan lagi harga C log P, harga CMR, gitu tidak. Tetapi hanya berupa notasi yang dikatakan
Jika ada gugus tersebut diberi angka 1, jika tidak ada maka diberi angka 0. Baik, itu ya untuk metode Free Wilson. Nah, di sini juga dikatakan bahwasanya metode analisis Free Wilson merupakan prosedur alternatif dari analisis Hans. Metode analisis dengan Free Wilson ini menggunakan atau disebut juga sebagai teori kontribusi gugus, di mana didasarkan pada asumsi bahwasanya sumbangan variasi substitusi gugus-gugus dalam struktur suatu senyawa induk akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap aktivitas biologis. Nah, jadi ini berhubungan dengan gugus-gugus yang dulu Anda kenal dengan istilah farmakofor. Kalau itu saya hilangkan, maka akan menurunkan aktivitasnya. Kalau itu dipertahankan, maka akan menambah aktivitasnya. Atau justru sebaliknya, gugus itu ternyata harus dihilangkan. Maka di dalam desain sintesisnya nanti, gugus tersebut tidak boleh ada di dalam struktur berikutnya. Gitu ya. Akan tetapi, substituen-substituen yang menempati posisi berbeda pada senyawa induk tersebut tidak saling mempengaruhi. Ya, intinya ada di sini ya, bahwasanya metode Free Wilson itu adalah memperhitungkan sejauh mana atau seberapa besar variasi substitusi gugus memberikan sumbangan atau menentukan aktivitas farmakologi suatu senyawa. Sehingga di sini bisa digambarkan untuk rumus dari Y sama dengan BX plus A-nya adalah, ini adalah Y-nya, kebetulan ini ditulis sebagai logaritma aktivitas biologis, tapi tergantung jenis aktivitasnya. Bisa jadi persen, bisa jadi IC50, dan seterusnya. Kemudian ini adalah X1, X2, X3, X4, dan seterusnya. Kalau kemudian di depannya ada slope, berarti B1X1, B2X2, B3X3, dan sebagainya. Dan yang di sini adalah sebagai A-nya atau sebagai interceptnya. Nah, di dalam X1, X2, dan seterusnya ini nanti akan diukur, akan ditentukan ada tidaknya substituen. Di mana kalau ada, itu diberi notasi 1, kalau tidak ada, diberi notasi 0. Oke, mari kita tengok mudahnya di sini. Nah, ini ya, kita punya senyawa flavonol dan flavonoid atau golongan secara umum flavonoid. Tuh, ada sekitar mungkin berapa ini? 20-an berapa gitu ya, 21 atau 21. 1, 2, tak hitungnya aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Sorry, ada 16 senyawa. Terus kemudian ini aktivitas anti radikalnya. Nah, ini sebagai aktivitas farmakologinya, yaitu persen aktivitas anti radikal. Ini adalah substituen-substituen yang diikat oleh masing-masing flavon ataupun flavonol yang dimaksud. Kalau itu KM-ferol, pada R1 ada OH, R2, R3, R7 ada OH. Sedangkan di R5, R6, dan R8 itu hanya ditempati oleh hidrogen. Quercetin ada OH di posisi R1, R2, R3, R6, dan R7, dan ada hidrogen pada R5 dan R8. Beberapa gugus beberapa flavonoid ada mengandung gugus metoksi. Nah, inilah yang kemudian kita ramu ke dalam satu. Ya, ini nanti di dalam Excel-nya seperti ini, Dek. Jadi ini adalah sebagai X1, yaitu adanya posisi R1, itu ada tidaknya OH. Kemudian R1 ada tidaknya metoksi, R2 ada tidaknya hidroksi, dan seterusnya sampai R8
yang digunakan sebagai pembeda adalah ada tidaknya metoksi. Nah, di sini kita lihat ini sebagai X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8, X9, X10, X11, X12, dan X13. Variabel bebasnya atau variabel indikatornya atau variabel prediktornya kita berikan variasi angka 1 dan 0. 1 jika ada, 0 jika tidak ada. Selanjutnya sebagai variabel tidak bebasnya atau sebagai Y-nya itu adalah persen aktivitas anti radikalnya. Nah, ini nanti yang Anda masukkan di dalam program SPSS. Kemudian nanti dengan metode-metode tertentu, entah enter, entah backward, entah forward, gitu. Nanti Anda akan ketemu satu persamaan Y sama dengan B1 X1 ditambah B2 X2 dan seterusnya sampai B berapa tadi? B12 X12 plus A. Gitu. Nah, kita akan belajar ini nanti. Nanti Anda masukkan datanya ya. Tapi mungkin saya tidak akan pakai contoh ini. Nanti saya akan pakai contoh lain yang lebih mudah yang sudah saya buatkan datanya. Oke, kembali ke atas. Nah, kalau yang berdasarkan penjelasan saya tadi, kita kemudian bisa melihat bahwasanya metode dari Free-Wilson ini cukup menguntungkan. Karena apa? Karena di dalam metode Free-Wilson ini Anda sudah bisa membayangkan pasti pengerjaannya cepat, sederhana, dan murah gitu ya. Kenapa murah? Karena kita tidak perlu program komputasi, hypercam, dan sebagainya. Parameter-parameter yang digunakan tidak perlu diukur lagi menggunakan program-program tertentu. Di sini kita hanya menggunakan program SPSS. Dan kemudian masing-masing substituen itu tidak ada angka tertentu yang rumit gitu ya. Angkanya cuma 1 sama 0. 1 itu kalau ada, 0 itu kalau tidak ada. Nah, di sini dikatakan tidak memerlukan informasi tentang tetapan-tetapan deskriptor dari molekul seperti faktor elektronik, faktor sterik, dan faktor muatan dari dari faktor energi totalnya atau energi molekulnya. Nah, tentunya ini akan menjadi lebih efektif. Akan tetapi, satu yang perlu Anda ingat bahwasanya metode Free-Wilson ini tidak bisa digunakan untuk semua persamaan QSAR. Metode Free-Wilson hanya dapat digunakan untuk senyawa-senyawa yang memiliki kerangka dasar yang sama. Sekali lagi, metode Free-Wilson hanya dapat digunakan untuk senyawa-senyawa yang memiliki kerangka dasar yang sama. Mudah-mudahan Anda masih ingat pada senyawa rokaglamid. Di senyawa rokaglamid kemarin yang menggunakan metode Hans, kita punya 13 senyawa. Senyawa 1 sampai dengan senyawa ke-13. Perhatikan, senyawa 1 nanti ditengok lagi, senyawa 1 sampai dengan senyawa 11 itu kerangka dasar rokaglamidnya masih sama. Tinggal nanti berbeda dari jenis R-nya ya, R1, R2 dan seterusnya. Tetapi untuk senyawa 12 dan senyawa 13 itu struktur kerangka dasarnya sudah berbeda dari rokaglamid semula. Walaupun ada memang kerangka dasar dari rokaglamid. Hanya kemudian ditambah dengan struktur lain di bagian pojok kanan atas. Kalau Anda perhatikan lagi, di situ ada struktur tambahan. Nah, pada saat seperti itu, metode Free-Wilson tidak dapat digunakan. Mau tidak mau, kita harus menggunakan metode Hans. Karena kita akan melihat sebagai deskriptor molekulnya itu adalah muatan atau sifat fisika kimia per senyawa secara spesifik.
Kalau kita mau menggunakan metode Free Wilson, maka yang Anda gunakan dari senyawa rokaglamid kemarin hanyalah senyawa 1 sampai dengan senyawa 11. Yang senyawa 12 dan 13 tidak bisa digunakan, gitu ya. Jadi kelemahannya seperti itu, bahwasanya metode ini tidak dapat digunakan untuk memperkirakan aktivitas di luar substituen. Gitu. Itu sudah tidak lagi main R1, R2, R3, tapi nanti kemudian ada tambahan gugus yang lebih kompleks lagi. Baik, kira-kira seperti itu, sehingga sebagai hasilnya kita tengok pada ini ya. Tadi sudah ada KM ferol, ada galangin, ada quercetin, ada apigenin, dan sebagainya. Kita sekarang melihat model persamaannya begini. Ya, ini adalah sebagai Y-nya, persen aktivitas, kemudian ini sebagai interceptnya atau sebagai A-nya. Nah, ini adalah B1-nya, ini B1-nya, ini X1-nya. Lihat, X1-nya adalah ada tidaknya R1 gugus hidroksi. Kemudian ini B2-nya, ini adalah X2-nya. Demikian seterusnya. Dan di sini kita bisa melihat bahwasanya untuk yang bernilai positif, berarti ini kontribusinya akan meningkatkan aktivitas. Sedangkan untuk yang bernilai negatif, kontribusinya adalah menurunkan aktivitas. Untuk desain senyawa lebih lanjut, kita kemudian akan menggunakan untuk memfokuskan pada gugus-gugus yang bernilai atau berkontribusi positif. Karena itu nanti akan meningkatkan aktivitas anti radikalnya. Sedangkan untuk validasinya masih sama, menggunakan seperti metode Hans kemarin gitu ya. Kita menggunakan parameter dari R kuadrat, SD, kemudian signifikansi, dan F hitung yang dibandingkan dengan F tabelnya. Kalau nanti F hitung lebih besar dari F tabel, berarti ini nanti akan bernilai positif. Kalau F tabelnya lebih besar, berarti nanti akan bernilai, bernilai bilangannya lebih dari 1 gitu ya. Tapi kalau F hitungnya lebih kecil dari F tabel, ya pasti nilainya kurang dari 1. Kalau kurang dari 1, persamaan Anda tidak valid. Kalau menggunakan parameter ini ya, F hitung dibagi F tabel. Oke, kira-kira seperti itu. Nah, sekarang kita coba untuk yang penggunaan data yang lebih sederhana. Baik, saya stop share dulu untuk yang ini. Saya masuk ke yang kedua, menggunakan data yang lebih sederhana, tapi prinsipnya sama ya. Nah, ini. Sebentar, biar slideshow dulu. Baik, ini adalah satu seri atau seri gitu, satu seri senyawa dari golongan senyawa fenil etilamin. Ini fenil, ini etil, ini amin gitu ya. Yang fenil etilaminnya berupa amina tersier. Nah, kemudian di sini adalah gugus bromida, kemudian ini adalah substituen X dan Y-nya. Nah, substituen X dan Y-nya itulah yang kemudian akan kita lihat seberapa besar kontribusinya. Saya lihatkan dulu untuk yang Free Wilson-nya. Nah, ini yang Free Wilson-nya. Kita lihat bahwasanya di sini untuk substituen X dan Y-nya ini difokuskan dengan menggunakan gugus-gugus yang berupa halogen gitu ya, FCl-BRI. Kemudian ada satu gugus tambahan yaitu gugus metil. Pada posisi meta itu pada posisi X, kemudian pada posisi para itu adalah pada posisi Y. Kita akan memiliki atau seri senyawanya itu ada 22. Ini nek mbok hitung ada 22. Di mana dari ke-22 senyawa itu kalau kita jabarkan senyawa 1 itu X dan Y-nya hanya berisi hidrogen. Kemudian senyawa yang kedua itu X dan Y-nya berisi X-nya adalah X-nya
X-nya adalah hidrogen, Y-nya adalah fluor. Kemudian senyawa ketiga, itu X-nya adalah hidrogen, Y-nya adalah kloro. Nah, terus kemudian ini adalah aktivitas log sepersenya, observasi. Observasi itu berarti dari hasil eksperimen yang nanti akan Anda masukkan sebagai Y atau sebagai parameter atau variabel dependennya. Nah, variabel independennya siapa? Variabel independennya adalah angka 1 dan angka 0 dari masing-masing X di sini. Jadi sebagai X1 kalau ada fluor pada posisi meta. X2 kalau ada klor pada posisi meta. X3 kalau ada bromo pada posisi meta. X4 apabila ada yodida pada posisi sebagai X4, kemudian X5-nya itu adalah ada metil pada posisi meta. Dilanjut, nanti adalah adanya gugus-gugus tersebut pada posisi para. Dari mulai F, Cl, Bri, dan metil untuk di posisi Y-nya atau di posisi paranya. Nah, kemudian Anda berikan angka 1 apabila ada gugus tersebut, diberikan angka 0 apabila tidak ada gugus tersebut. Maka Anda akan memperoleh ini sebagai Y-nya dan ini sebagai X-nya. Abaikan dulu yang kolom ini ya. Kolom ini adalah kolom di mana sudah terhitung dari persamaan yang terbaik. Nanti kalau Anda sudah menghitung. Ini abaikan dulu kolom yang di sebelah kanan. Nah, ini adalah data yang nanti akan Anda masukkan di SPSS, yaitu data Y dan data X1 sampai dengan X yang terakhir. Kalau kita menggunakan metode Hans, maka yang tampak seperti ini. Oh, ini metode Hans-nya. Ini Anda mengukur faktor elektronik, faktor sterik, dan faktor energinya. Kemudian kalau observasinya sama, tetapi di sini nanti Anda menghitung satu persatu dari faktor sterik, elektronik, dan energi dari tiap molekul yang berjumlah 22 ini. Sehingga bisa Anda bayangkan, pastilah banyak yang harus kita ukur dengan menggunakan program HyperCamp. Itulah mengapa metode Hans ini sedikit lebih rumit dibandingkan metode Free Wilson yang tinggal kasih angka 1 dan angka 0. Hanya saja memang untuk metode Hans mungkin pembahasannya akan lebih komprehensif karena kita membahas benar-benar dilihat dari sifat fisika kimia masing-masing senyawanya. Kontribusinya sebesar apa dari faktor elektronik, sterik, dan faktor energinya. Sedangkan kalau di sini kita terbatas hanya melihat pengaruh dari substituen, terutama adalah pengaruh dari substituen X pada posisi meta dan Y pada posisi para. Sedangkan faktor-faktor yang lain kita tidak bisa melihatnya di metode Free Wilson ini. Baik, kira-kira seperti itu ya. Oke, sambil jalan saya stop share dulu. Sambil saya presensi, nanti Anda saya panggil 2 kali sambil saya catat. Kalau 2 kali belum menjawab, berarti saya anggap belum ada ya. Saya anggap tidak presensi. Mohon maaf, tidak ada alasan untuk ke belakang ya. Nanti semua ke belakang. Oke, yuk saya panggil dulu. Yang ada di layar saya, Mbak Nida. Hadir, Bu. Mbak Nida Rahmadia. Oke. Kemudian Mbak Intan. Tan. Hadir, Bu. Ya. Mbak Afifah. Hadir, Ibu. Oke. Mbak Afifah Hasna. Mbak Afifah Hasna. Oke, tidak hadir. Mas Andika Arif. Hadir, Bu. Oke. Ya. Mbak Sagita. Hadir, Bu. Oke. Mbak Fatihah.
Hadir, Bu. Mbak Dini, halo Mbak. Hadir, Bu. Siap. Mbak Aisyah. Hadir, Bu. Oke. Mas Habib. Hadir, Bu. Oke. Mbak Satriani. Hadir, Bu. Ya, dirimu sama siapa? Atau itu satu akun atau gimana? Koma, Bu, satu akun. Oh, sama Koma ya. Mbak Koma. Hadir, Bu. Oke. Mbak Nafila. Hadir, Bu. Oke, Mbak Yunita. Hadir, Bu. Siap. Mas Fauzi. Hadir, Bu. Oke, Mbak Nurul. Mbak Nurul Fitriani. Iya, Bu, hadir, Bu. Oke, Mbak Kartika. Nah, Hadir, Bu. siap. Mbak Khairunisa. Hadir, Bu. Oke. Mbak Gresilia. Hadir, Bu. Oke. Mbak Siti. Mbak Siti Nur Barokah. Hadir, Bu. Ya, Mbak Aul. Hadir, Bu. Oke. Mbak Francisca hadir ya tadi ya. Mbak Siska. Halo Mbak Siska. Hadir, Bu. Yuk. Mbak Nurul sudah. Oh, ada lagi Mbak Nurul Zakiah ya, beda ya. Mbak Nurul Zakiah. Oke, tidak hadir Mbak Nurul Zakiah. Mbak Nur Syifa. Hadir, Ibu. Siap. Mbak Rohlah. Halo, Mbak Rohah, maaf. Mbak Rohah. Hadir, Ibu. Oke. Mbak Fiona. Hadir, Bu. Ya, baik. Oke, segitu dulu ya. Nanti saya lanjut yang berikutnya. Ini kok jadi tambah yang hadir jadi banyak banget ya. Tadi kayaknya baru 63-an, terus ini pada masuk. Ya. Ya wis terserah Anda lah. Yang jelas kalau ini yang bisa merasakan Anda sendiri ya. Setelah dipresensi baru pada masuk satu-satu gitu. Oke, lanjut. Nah, sekarang mari kita tengok dari data itu kalau saya rubah ke dalam Excel-nya, maka akan tampak seperti ini. Sudah kelihatan ada Excel-nya? Sudah, Bu. Oke. Yuk, saya jelaskan di Excel-nya dulu ya. Nah, ini untuk Excel-nya, ini adalah saya pindahkan, ini nomor senyawanya, ada berapa tadi, 22 ya. Kemudian ini adalah Y-nya sebagai aktivitas persen radikalnya. Terus ini adalah X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8, X9, X10. Di mana X1, X2 sampai dengan X10 itu terdiri dari ada tidaknya gugus fluor pada posisi meta. Ternyata yang ada hanyalah pada senyawa nomor 7 ini. Oke. Terus kalau yang X2 itu adalah ada tidaknya gugus kloro pada posisi meta. Ternyata yang punya adalah senyawa nomor 10. Begitu seterusnya. Maka Anda masukkan data ini, data yang saya select ini. Nah, data ini saja yang Anda masukkan ke program SPSS. Yang di bagian kolom B itu adalah sebagai Y-nya atau variabel dependennya. Kemudian dari C, D, E, F, G, H, I, J, K, L ini Anda masukkan sebagai variabel X1 sampai dengan X10.
Sampai di situ bisa dipahami? Halo? Bisa, Bu. Oke. Izin bertanya, Bu. Ya. Berarti yang nanti dimasukkan di SPSS itu cuma angka 0 dan 1 saja kan, Bu? Iya, untuk variabel X-nya itu hanya angka 0 dan angka 1. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Variabel Y-nya yang ini, yang aktivitas farmakologi. Ya, oke. Baik. Nanti saya jelaskan yang lain. Sekarang saya akan kirimkan ini ke Mas Andika. Silahkan nanti diolah di program SPSS-nya. Nanti saya akan confirm hasilnya seperti apa. Tak kirim ke Mas Andika, biar Anda tidak perlu membuatnya, tinggal mengkopikan ya ke SPSS-nya. Baik, Mas Andika sudah saya kirimkan ya. Sudah, Bu. Oke, Saya siap. kirimkan ke grup. Kirimkan ke grup. Terus itu nanti yang diambil data yang tadi ya, yang sudah saya tayangkan ya, yang Y sama X itu masukkan ke data SPSS Excel-nya. Oke, silakan dikerjakan. Tak tunggu nanti sampai Anda Bu sudah ketemu persamaannya gitu ya. Mudah-mudahan lebih mudah karena tinggal meraningkan. Terus nanti kita bahas hasilnya. Bu, izin, Bu. Kalau misalnya pakai metode enter boleh kan, Bu? Sorry, belum tak sebutkan ya. Ya, kita pakai metode enter saja, Mas. Oh, Gampang. iya. Bu. Sorry, maaf, Siap, Bu. belum tak sebutkan. Ya, pakai enter. Siap, Bu.
Ibu izin masuk. Ya, sudah dapat hasil belum? Halo, sudah ada hasil? Sudah, Bu. Sudah. Oke, Sudah, Bu. boleh dituliskan, Mas, di chatnya Untuk persamaannya, nggih, Bu. persamaannya. Sebentar, Bu. Di Ya. ANOVA. Hanya satu model tawang metode enter. Iya, Bu. Di ANOVA-nya sama di koefisiennya yang nggih, Bu, yang dipakai. Betul. Oke, Bu. Wow. Di koefisiennya aja. Di koefisiennya aja. Koefisiennya aja, Bu. Oke, Bu. Log sepersep, B-nya berapa, terus itu MF ya. Jadi Iya, B1 Bu. MF ditambah B2 MCL ditambah begitu. Nggih, Bu. Berarti Y-nya itu log per C ya, Bu? Log per C. Log 1 per C. 1 per C. Kok 2 sih? Log 1 per C sama dengan 7,812 dikurang dengan 0,301 MF kemudian terus ditambah 0,207 dikali dengan MCL kemudian ditambah dengan MBR 0,434 434 MBR ditambah dengan 0,579 MBRI MBI EMI ditambah dengan 0,454 MA kemudian ditambah 0,304 P F kemudian ditambah dengan 0,0 F 0,76898 P C
CL kemudian ditambah dengan 768 bro. CL tambah 1,026 PBR PBR ditambah dengan 1,429 ya itu jawabannya lah. Capek sih. Oke. Sudah dituliskan ya, log 1/C sama dengan A-nya itu adalah 7,821, kemudian B1-nya adalah 0,301, B2-nya 0,27 dan seterusnya sampai dengan B10 1,256. Oke, terima kasih Mas Sopogi, Mbak Anissa ya. Terima kasih juga Mas Habib. Mari kita tengok. Nah, Anda sudah mendapatkan persamaan ini ya, persamaan dari QRAS untuk QSAR untuk kasus kita tadi atau untuk senyawa dari feniletilamin tadi. Selanjutnya, setelah Anda masukkan data, setelah Anda punya persamaan itu, kemudian seperti yang saya ceritakan kemarin, selain kita validasinya kan kita lihat dari harga R kuadrat, kemudian F hitung lebih besar dari F tabel, kemudian harga signifikansi. Sekarang kita lihat, kita ingin melihat bagaimana perbandingan atau perbedaan antara aktivitas prediksi dengan aktivitas eksperimen atau aktivitas observasi. Semakin sedikit selisihnya atau semakin mendekati harga aktivitas prediksi dengan aktivitas eksperimen, maka persamaan QSAR yang kita temukan akan semakin valid. Karena terbukti, loh bener kan? Ketika kita menggunakan persamaan QSAR, itu hasilnya tidak jauh berbeda dibandingkan dengan parameter atau harga aktivitas yang ditemukan di laboratorium atau diuji observasi eksperimentalnya gitu. Nah, cara menghitungnya bagaimana? Untuk aktivitas prediksi, yaitu kemarin Anda masukkan ke persamaan yang tadi sudah ditemukan atau dituliskan Mbak Anissa tadi, yang Anda temukan bareng-bareng itu. Nah, dari persamaan itu, kemudian kita masukkan harga MF1, harga MF-nya kan 0 ini ya. Harga MF-nya 0 untuk senyawa 1. Kita cari ini aktivitas, tak ulang lagi. Ini adalah aktivitas observasi atau aktivitas eksperimentalnya. Kemudian kita ingin mencari aktivitas prediksi. Aktivitas prediksi itu diperoleh dari mana? Dari persamaan yang tadi ditemukan oleh Anda bersama, yang kemudian dituliskan Mbak Anissa tadi. Nah, kemudian kita masukkan harga satu persatu dari harga MF-nya. Kan tadi persamaannya 7, persamaannya ini ya, 7,82 dikurangi 0,301 MF. Nah, MF-nya di sini kan dari C3. Itu sudah terisi harganya 0. Kemudian MCl itu D3. Harganya 0. Kemudian MBr itu ada di E3. Harganya juga 0. Demikian seterusnya, maka Anda gunakan rumus seperti pada persamaan yang dituliskan Mbak Anissa tadi, akan ketemu harga aktivitas prediksi. Tak ulang lagi. Kita sekarang akan mencari harga aktivitas prediksi. Untuk apa harga aktivitas prediksi ini diketahui? Karena kita akan membandingkan seberapa dekat aktivitas prediksi dengan aktivitas eksperimental. Semakin baik persamaan QSAR yang kita temukan, maka perbedaannya akan semakin kecil.
Kalau nanti ternyata aktivitas prediksinya itu jauh banget dari aktivitas eksperimental, berarti persamaan kita tidak bagus atau tidak valid, gitu ya. Nah, cara mencari aktivitas prediksi itu adalah dengan menggunakan persamaan yang tadi sudah dituliskan Mbak Anissa, yang berasal dari perhitungan harga SPSS. Tadi kan 7,821 dikurangi 0,301 MF ditambah 0,207 kalikan MCL ditambah 0,438 kalikan MBR dan seterusnya sampai dengan yang terakhir yaitu 1,256 kalikan parametil atau PME. Nah, harga-harga ini kita hitung aktivitas prediksi untuk senyawa 1. Di mana pada senyawa 1 ini harga MF-nya 0, harga MCl dan seterusnya itu semuanya 0. Maka yang diperoleh itu kemudian kan ini 0,301 kali 0, ini kali 0 kali 0 kali 0 kali 0 kali 0 ketemunya hanya akan ini. Jadi harga dari aktivitas prediksinya itu adalah sebesar 7,821 gitu ya. Atau yang tertulis sebentar saya suka begini. Oke. Nah, ya, ini kemudian yang terukur sebagai aktivitas prediksinya. Terus lanjut nanti ke yang nomor 2. Di mana nomor 2 itu hanya ada angka 1 di PFF-nya. Berarti pada posisi parah di PF itu nanti dikalikan 1. Kalau Anda menggunakan Excel, ya Anda tuliskan saja rumusnya seperti ini, maka akan ketemu harga dari aktivitas prediksi. Sampai di situ dulu. Sudah paham belum untuk menghitung aktivitas prediksi? Thank you, Bu. Sudah, Bu. Serius? Teman-teman yang lain gimana? Silakan sampaikan. Ya, baik. Nek tidak ada komen, berarti saya anggap sudah oke, gitu ya. Nah, kemudian dari aktivitas prediksi dengan aktivitas observasi itu kita akan bandingkan, Anda hitung selisihnya. Anda hitung selisihnya, kemudian dipangkatkan. Kenapa dipangkatkan? Karena kalau selisih itu kadang ada yang minus ya. Nah, ini biar nanti hasilnya itu adalah semua positif, maka Anda pangkatkan. Maka kolom di sebelahnya Anda hitung dengan rumus seperti ini. Sebentar, nah, saya tak pindah ke sini dulu. Biar bisa lari dari kolom yang sebelah tadi. Aduh, belum bisa. Ya oke deh. Ini lihat, ini rumus. Ya, di sini rumusnya itu adalah B ini dikurangi dengan M gitu ya. Terus kemudian di tanda kurung dikasih tanda bintang kalikan 2 atau pangkat 2. Ini selisih dari aktivitas prediksi dikurangi dengan aktivitas observasi. Kemudian ini nanti Anda hitung semuanya. Lihat selisihnya sebenarnya tidak terlalu jauh ya. 0,0, 0,0 dan seterusnya gitu. Sehingga bisa dikatakan bahwasanya aktivitas prediksi berdasarkan persamaan GSAR yang kita peroleh itu sudah mendekati hasil sebenarnya. Anda turun, nanti kemudian dari selisih pangkat 2 ini Anda jumlahkan. Ini adalah sumnya atau jumlah dari selisih di pangkat 2 kan. Baik, yang kemudian kita tetapkan sebagai parameter press. Nanti Anda pilih, kalau misalnya Anda menggunakan metode backward, ketika Anda ketemu misal 5 persamaan atau mungkin 3 persamaan, maka selain Anda lihat dari harga F, Anda pastikan dengan menggunakan harga press yang paling kecil. Karena harga press yang paling kecil itu akan menunjukkan bahwa persamaan Anda
mendekati dengan yang sebenarnya. Kalau ini saya buat grafiknya, maka ketemu akan seperti ini. Ini adalah aktivitas eksperimen atau observasi, kemudian ini adalah aktivitas prediksi, di mana harganya tidak selisih jauh, masih berada dalam satu garis yang tidak terlalu jauh, gitu ya. Oke, itu kira-kira untuk metode dari Free Wilson. Jadi Anda nanti tahapannya, Anda akan memasukkan data, kemudian Anda perhitungkan kira-kira mana substituen yang berpengaruh, terus setelah itu Anda hitung dengan program SPSS, terus kemudian Anda pastikan validasinya. Terakhir, Anda coba untuk menghitung, membandingkan antara harga aktivitas prediksi dengan harga aktivitas observasi. Maka di sana kemudian akan bisa dilihat perbedaan dari aktivitas prediksi dengan aktivitas observasi yang itu kemudian dikuadratkan dan dijumlahkan. Nah, harga pres itu yang terbaik apabila harga presnya rendah. Gitu. Artinya itu selisih antara prediksi dengan observasi itu sedikit. Kalau sampai 0 nggak mungkin ya, karena kan ini pendekatan yang namanya persamaan itu kan pendekatan. Tapi paling tidak harganya tidak selisih banyak dari yang terukur di percobaan farmakologinya. Oke, saya stop share. Begitu cara membaca untuk dari program Excel untuk prediksi pres yang tadi saya sampaikan di Excel yang saya kirimkan ke Mas Andika. Baik, sampai di situ dulu. Ada yang mau dikonfirm? Bu, izin bertanya Bu tadi. Di sayanya mungkin kurang jelas karena putus-putus. Tadi yang pres itu apa nggih Bu? Yang nilai pres tadi Bu. Nilai pres itu adalah nilai jumlah selisih kuadrat, Mas. Saya tak ulang lagi. Ini itu adalah jumlah dari, ini kan semuanya diselisihkan. Diselisih itu dikurangkan. Perbedaan antara aktivitas prediksi dengan aktivitas observasi. Jadi M dikurangi dengan B. M dikurangi dengan B. Kemudian dikuadratkan atau pangkat 2. Baik Bu, sudah paham. Oke, terus nanti semuanya ini dijumlahkan di bagian paling bawah. Jadi harga selisih dari semua senyawa, dari ke-22 senyawa, itu kemudian dikuadratkan. Ini adalah merupakan akumulasi perbedaan atau akumulasi selisih perbedaannya. Semakin kecil, maka akan semakin bagus, karena berarti aktivitas eksperimennya semakin mendekati, aktivitas prediksinya semakin mendekati aktivitas eksperimennya. Oh, Bu, terima kasih Bu. Wis dipahami ya. Ya. Baik. Oke, ada lagi? Oke, kalau tidak, itu nanti yang akan Anda gunakan. Nanti untuk ujian struktur aktivitas obatnya, kita akan ada 2 soal seperti biasa, yaitu soal MCQ, UKAI-like, dan seterusnya, gitu ya. Terus nanti ada soal IC. Nah, untuk soal IC, ini masih saya hitung-hitung, gitu ya. Bahwasanya nanti sebenarnya Anda praktek di kelas, gitu ya. Jadi Anda membawa laptop. Tapi tunggu dulu, ini masih saya konfirm apakah memungkinkan untuk seperti itu atau tidak. Ya, Anda nanti akan membawa laptop seperti kalau kita praktek di kelas biasanya itu ya. Yang saya katakan memungkinkan itu adalah listrik yang ada di kampus dan seterusnya. Macam-macam lah alat-alat yang ada di kampus gitulah, kadang-kadang kan itu. Tapi kita tidak pakai ini kok, tidak pakai jaringan kok. Jadi Anda tuliskan saja di situ. Ya, nanti bisa dibawa laptopnya. Cuman nanti saya umumkan lagi. Ini saya masih koordinasi dengan panitia ujian.
Yang jelas memang saya harus mengukur itu, harus mengukur mengukur Anda bisa untuk mengoperasikan SPSS-nya. Ya, baik. Terima kasih. Mungkin saya akhiri kuliah pada pagi hari ini. Tidak ada pertanyaan. Ya, saya akhiri. Selamat untuk ujian. Masih ada satu tugas, tapi tidak akan saya berikan sekarang. Besok saja setelah ujian. Anda UAS dulu besok hari Selasa ya. Anda UAS dulu untuk besok hari Selasa. Nanti tugasnya masih bisa menyusul. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi Terima Anda kasih yang banyak, Bu. baru, Terima kasih, Bu. bagi Anda yang baru masuk belakangan, selamat tidak saya presensi. Ya, karena datangnya belakangan. Oke, saya lihat dulu.